Bapak Ibu semua, apa sudah lihat yang saya share screen? Udah Bu, udah itu tuh udah muncul. Sudah muncul ya? Baiklah, hari ini saya akan melakukan penyembahasan fasilitator baik atau Bhinneka Itu Kita tahun 2024 dengan tema keberagaman itu indah yang disampaikan oleh saya sendiri, Yuni Jayanti, instansi saya dari SD Negeri 025 Teluk Binjai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi, coba Bapak Ibu lihat pertanyaan berikut ini ya. Apa yang terjadi jika manusia di dunia ini seragam? Jadi maksudnya seragam warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, semuanya sama. Nah, untuk itu saya minta kepada moderator untuk kepada peserta kita untuk menjawab pertanyaan ini ya. Dipersilahkan. Emang enggak semuanya. Eh, Bagaimana Bu? Ya, Ibu, dari pertanyaan yang saya sampaikan ini, dimohon kepada peserta untuk bisa sharing ya atau menjawab pertanyaan seputar pertanyaan tersebut. Apa yang terjadi jika manusia di dunia ini seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya semuanya sama. Coba bagaimana nih Pak Mustaqim? Kita langsung tunjuk aja ya Bu. Tuh yang open kamera tuh. Kak, Bu, kita saling sharing di sini. Bagaimana nih? Kalau belum ada, Yang Ibu Irna, saya rasa ditunjuk saja gitu, Bapak Ibu guru hebatnya. oke, siapa yang kita tunjuk? Yang open kameranya tuh. Bapak Mustaqim ya, sepertinya ya. Pak Mustaqim, yuk Bapak Ibu dipersilakan. Bapak, berkenankah menjawab Pak Mustaqim? Atau moderator aja dulu kali Bu ya? Oh, boleh, boleh sekali. Apa yang terjadi jika manusia di dunia ini seragam? Wah, tidak seru dan tidak unik ya, Bu. Jadi kita tidak mau saling mengenal gitu ya, karena udah tahu adatnya, wah apa ya, budayanya gitu ya. Justru kalau kita beragam tuh seru ya. Di Indonesia seru ya, Bu, kita berbagai beragam budaya dan istiadat. Itu menurut saya. Kalau menurut yang lain bagaimana? Wah, keren sekali ya Ibu moderator. Kita give applause dulu. Bagus sekali jawabannya Bu. Ya benar yang Ibu katakan. Jika warna kulit kita sama, bahasa kita sama, adat istiadat kita sama, budaya kita sama, semuanya sama. Jadi nggak ada keragaman itu ya Bu ya. Jadi nuansanya ibaratnya seperti tidak cerah gitu ya. Ibaratkan pelangi kan, pelangi juga berwarna-warni. Oleh karena itu terlihat indah gitu. Seperti juga kita manusia Indonesia ini ya, dengan beragam suku budaya, warna kulit, bahasa, sehingga kita tertarik ya, benar kata Ibu tadi, tertarik untuk mempelajari ya budaya di contohnya di Melayu itu seperti apa gitu, ciri khasnya, makanan khas tradisionalnya, dan begitu juga di Jawa seperti apa gitu ya.
Keren sekali jawaban dari Ibu moderator Bu Irna. Yang lain lagi Bu, mungkin bapak-bapak nih ya kita dengar jawabannya. Tunjuk saja kayak Bu. Nih, Pak Didi Dairobi SDN Karyawangi 1 Kecamatan Polosari hadir. Coba kita tanya Pak Didi. Yang baru hadir ya. Iya, Apa yang terjadi jika manusia di dunia ini seragam, Pak? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, semuanya sama. Bagaimana tuh menurut Pak Didin? Yang baru datang. kita Yang saling baru bergabung. Bapak Ibu. Pak Didin, berkenankah menjawab? Atau diketik di kolom chat juga boleh Bu moderator. Oke, boleh Pak Didin yang baru hadir, boleh ya. Apa nih gitu kan? Apa yang terjadi? Pertanyaan nih, menjawab pertanyaan dari narasumber kita. Coba, boleh ya di kolom chat. Pak Didin kalau nggak mau buka itunya suaranya, dilanjut aja dulu punten. Waduh, dilanjut aja katanya Bu. Oh, dilanjut. Nyimak wae. Jadi kalau nyimak wae itu bahasa Sunda Bu, nyimak saja kalau bahasa Indonesianya ya. Iya, alangkah serunya kalau kita Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia ini saling sharing gitu ya. Jadi pendapat Bapak Ibu gimana gitu. Jadi banyak ragamnya gitu ya. Gimana Ibu moderator? Kita lanjut saja ini. Boleh Bu, lanjut. Oke, Bagaimana kita ini aja. lanjut ya. Nih, dunia itu berwarna. Jadi dunia ini ciptaan dari Tuhan ya. Itu udah beragam warna. Tujuannya itu agar kita sesama manusia itu saling mengenal, saling belajar, saling bekerja sama ya. Sehingga terjadilah perdamaian di dunia ini. Sehingga tidak ada terjadinya pembulian, kekerasan, pertikaian ya. Seperti bunga yang berwarna-warni menghiasi taman, keberagaman itu indah gitu. Sebagaimana kita manusia ini berbeda-beda namun sama, sesuai juga dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sejak dahulu itu manusia sudah hidup berdampingan. Dalam berapa abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup secara damai ya. Nah, Bapak Ibu coba ini dilihat. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, tim tidur yang mana? Ketika lampu menyala atau ketika lampu dimatikan? Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan saya atau sharing bisa ini ya, bisa buka kameranya atau jawab di kolom chat ya Bapak Ibu guru hebat. Saya tunggu. Bu moderator. Udah Bu, katanya tuh lampu mati. Bu Hilda Suryadini. Oh Bu Hilda, kenapa lampu mati Bu? Ada alasannya dong. Lampu mati. Saya juga lampu mati sih, tim lampu mati. Sama, saya juga tim lampu mati Bu. Kira kenapa alasannya? Alasannya apa ya? Alasannya lebih ke enak aja bahas bangunnya. Ya Bu. Kalau saya Bu, saya rasanya silau mata saya. Silau tahu Bu? Paham silau? Itu bahasa Iya. agak kayak gimana ya? Karena cahaya jadi saya nggak susah untuk tidur gitu. Jadi saya tidurnya biasanya mati lampu gitu. Tapi ada juga orang yang tipenya tidur saat lampu ini nggak bisa. Kalau lampu dimatikan dia nggak bisa tidur gitu. Kira-kira kenapa alasannya?
Yuk Bapak Ibu guru hebat, bisa di kolom chat. Bisa diketik jawabannya di kolom chat. Bapak Ibu, kita saling sharing ya Bapak Ibu. Nah, ada dari jawaban Ibu Hilda Suryadini yang mengatakan bahwa silau yang pastinya dan lebih nyenyak tidurnya. Dari Ibu Siti Rofido, lampu mati lebih hemat, nyaman. Lalu dari Ibu Afni ya, lampu nyala, kalau mati takut. Ibu Afni, mana Ibu Afni di sini? Bisa open cam, Bu. Jadi ada beragam pendapat ya Bapak Ibu, ada yang tim lampu menyala, ada juga yang suka tidur dengan tim lampu yang mati gitu. Nah, walaupun berbeda-beda seperti itu, namun kita tetap ya, itu pilihan kita gitu. Perbedaan itu indah gitu. Apapun yang kita pilih, ya itu tergantung dari diri kita gitu. Bagaimana menyikapinya. Karena setiap orang itu kan ada berbeda-beda pendapatnya. Gimana Ibu Moderator? Lanjut? Apa, Bu? Lanjut kita nih. Lanjut, berarti banyakan yang tim lampu tidur berarti kayaknya, Bu ya? Nah, sama ya, seperti yang kita juga ya Bu ya. Oh, ada juga lampu nyala, soalnya kalau gelap takut. Oh iya ya, di situlah keberagaman ya, benar kata Bu moderator. Kita itu ya. Ya, kita Oke lanjut. Bu, kita lanjut aja kali. Ya, lanjutkan. Nah, ini juga ada makanan Ibu, Bapak. Ada tim bubur yang diaduk, ada bubur yang tidak diaduk. Nah, kira-kira Bapak Ibu lebih suka yang mana? Bubur yang diaduk atau bubur tidak diaduk? Kalau Yang tidak diaduk, saya, Ya, Ibu Herawati. Silakan, Bu. Ibu moderator, Ibu Herawati tadi menjawab. Ibu Herawati dari mana ya? Halo, Bu. Bu. Kenal. Bu Herawati, Iya, gimana tadi jawabannya? Maaf ya, jawabannya kurang bubur jelas. yang tidak diaduk, Bu. Bubur tidak diaduk, oh sama berarti Bu. Bu, kita satu tim ya, bubur tidak diaduk Bu. Kenapa, Bu? Kenapa suka bubur yang tidak? Biar menikmatinya nggak terbayang yang lain. Oh, Bener ya? jadi tidak terbayang yang lain ya. Iya. Bener. Kalau Bapak Ibu guru yang lain, kira-kira atau coba tim yang suka buburnya diaduk siapa kira-kira? Coba berikan. Tidak diaduk, tidak diaduk. Oh, Bu Ya, Hilda katanya yang diaduk dong. Di kolom chat ya. kolom chat ya. Boleh tuh yang nggak bisa open open mic-nya boleh di chat. Kalau saya sendiri ya, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, kalau saya suka bubur yang diaduk. Karena ketika bubur sudah diaduk itu terasa garamnya,
terasa kuahnya, terasa ayamnya gitu. Kalau kita kasih kecap atau saus kan lebih beragam gitu ya. Jadi kalau saya suka yang bubur yang diaduk gitu. Nikmat aja rasanya. Gimana Ibu moderator, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Nih, karena tidak adanya indahnya keberagaman tadi, ini terjadi berbagai macam konflik di dunia. Contohnya ini terjadi pertikaian Islam dan Hindu yang terjadi di India ya Bapak Ibu. Jadi ketika di India sana ada gerakan Hindu ekstrim, anti-Islam meningkat. Jadi terjadi diskriminasi dan terjadi pertikaian ya. Itu penyebabnya juga terjadi kurang hargai ya. Tidak adanya indahnya keberagaman bagi mereka sehingga terjadi pertikaian tersebut. Nah, lanjut konflik yang lainnya lagi, contohnya Islam, Buddha di Rohingya. Sebagaimana kita sudah tahu ya Bu ya, bahwa konflik yang terjadi di Rohingya ini sangat kita tahu lah, seluruh dunia pun sudah tahu ya. Jadi pada Agustus 2017 itu ekstremis Buddha didukung tentara menyerang Muslim Rohingya di Rakhine yang menyebabkan 6.000 orang Rohingya tewas, 8.000 orang cedera, dan lebih kurang 1 juta orang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan. Nah, siapa nih yang jadi korbannya, terutama yang dicatat oleh WHO itu adalah perempuan. Perempuan di dunia rentan menjadi korban kekerasan. Dari laporan WHO menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia itu mengalami kekerasan seksual ya. Sekitar 852 juta perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual. 31% perempuan berusia 15 sampai 49 tahun menjadi korban, dan negara yang prevalensi perempuan tertinggi mengalami kekerasan termasuk di Kiribati, Fiji, Papua Nugini, Bangladesh, dan lain-lain. Lanjutkan. Nih, padahal kita satu dan terhubung ya. Dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Menurut Anda, secara genetik, mana unsur yang lebih kuat dalam diri Najwa Shihab, Arab atau Cina? Ibu moderator bisa tolong dibuka YouTube-nya, Bu? Apa, Bu? Bisa dibuka YouTube ini dari sana. Terkadang kalau di sini jaringannya nanti muter-muter gitu. Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nah, Oh, yang itu ya, yang nah buka ini YouTube. linknya. Iya. Biasanya keklik ya, ini nggak keklik. Bentar Coba ya, Bu ke ya. bawah yuk, bisa dibantu, Pak. Alah. Atau bisa dibantu oleh Pak Wahyudin. Bisa dibantu buka YouTube-nya dari sana, Bu. Iya, nanti coba di ini nih, di tapi nggak bisa diklik ya.
Apa tuh Bu yang ini manual aja kali ya? Ya boleh juga Nah, ya. apa yang judulnya? Kayak apa ya? Bentar, Bu. Coba tutup dulu Bu yang YouTube ibunya itu. Oke. Tampilannya masih YouTube ya Ibu di Ibu. Masih apa? Masih kelihatan yang slide saya tadi? Mm-mm. Coba saya apa itu ya? Coba saya coba dari sini gitu. Coba. Nggak bisa diklik ya? Iya. Tadi saya PDF kan ini, Bu. Mm-mm. Anis Holvia hadir, iya. Terima kasih Bu Anis. Semangat ya, udah siang. Kita lagi liburan ya Bu Anis ya. Terima kasih sudah mampir di webinar kebinekaan berkeberagaman. Itu indah. Dari Pak Wahyu bisa dibantu, Pak, untuk share videonya. Atau kita lanjut aja dulu ya, Bu ya. Oke Bu, kita lanjut aja boleh. Tapi tampilannya masih YouTube itu loh Bu, YouTube. Cynthia hadir menyimak, iya Bu. Terima kasih Bu Cynthia. Ya, karena videonya ini ada kendala ya. Jadi kita coba. Udah kelihatan, Bu, yang saya buka ini? Iya, pengimbasan Udah? fasilitas terbaik. Udah mulai. Kita aja dulu ya videonya nanti saja ya. Oke. Lanjutnya, kita lanjutkan aja ya, Bapak Ibu. Lanjut, konflik dan kekerasan bermula dari benih bias atau prasangka. Jadi ada segitiga. Segitiganya itu ini ya, Bapak Ibu ya.
ada genosida, tindakan kekerasan dengan motivasi bias, diskriminasi, prasangka, dan di bawahnya ada bias ya. Di situ ada, kita bisa lihat ya. Lanjut, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekolah yang damai. Nah, sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menciptakan budaya damai. Komponen sekolah damai itu termasuk pada kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Di sekolah damai itu tadi, kita bisa lihat di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas, demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 10 hak anak, termasuk konvensi hak anak PBB, dan sekolah ramah anak, termasuk di Permen PP dan PA nomor 8 tahun 2014. Nah, ini ada macam-macam dari kerentanan ya atau perundungan. Bentuk kekerasan itu bisa secara fisik, verbal, non-verbal, dan atau melalui media, teknologi, informasi, dan komunikasi termasuk dalam dunia daring ini. Lanjut, toleransi dan intoleransi. Toleransi itu adalah sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya. Kebebasan berekspresi dan karakter manusia, sumber dari United Nations Educational, dari UNESCO, dan intoleransi tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Merupakan bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, dan pemilihan dasar dari sara yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan sesuai dengan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 6. Kita lanjutkan, kerentanan atau diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi itu adalah pembatasan, pelecehan, pengucilan secara langsung ataupun tidak berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, gender, status sosial, status ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Pemaksaan yaitu memaksa pihak lain atau berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau bertindak dengan menggunakan ancaman ya, imbalan, atau intimidasi, atau bentuk lainnya. Nah, untuk memperkaya budaya sekolah, dengan aktivitas kebinekaan itu bisa dilakukan dengan contohnya di olahraga, permainan, contohnya adalah pertandingan, persahabatan, festival, permainan tradisional, dan lain sebagainya. Dalam seni budaya, agama, entah seni, batik day, culinary days, perayaan hari besar agama, dan pekan kreativitas belajar. Media komunikasi visual, ya, seperti Peace Corner, mading online, buletin, dan lain sebagainya. Lalu kolaborasi dengan sekolah lain, ya, walaupun berbeda agama, seperti membuat karya komik, vlog, film pendek, podcast, dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Dari saya, hidup itu ibaratkan sepeda. Jika kamu ingin tetap seimbang, maka teruslah bergerak. Terima kasih Bapak, Ibu, guru hebat seluruh Indonesia. Ya, Ibu moderator, sekian dari saya. Mungkin kita masuk saling sharing lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih materinya yang sangat luar biasa ya. Simple, padat, jelas, tapi penuh makna sebenarnya Bu ya. Iya Kalau Bu. kita dikaji itu lebih panjang mungkin nggak bakal sehari 2 hari ya Bu. Ya, kita singkat aja Bu ya, karena waktu juga kan. Terima kasih materinya sudah beres ya Bu. Ya, Berarti sesi selanjutnya kita sharing ya Bu. ya, Atau tanya jawab dari peserta lain. ya benar sekali Bu. Heeh. Bagaimana Ibu Bapak guru hebat? Ada yang mau bertanya?
Ada yang raise hand itu Ibu moderator. Siapa? Siapa namanya di situ ya? Sampang Bitung. Dari ya kita itu dulu lebih dibesarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, Assalamualaikum. Iya, bagaimana cara menguatkan karakter murid, anak didik lah. Bapak dari mana? Perkenalkan dulu atuh namanya, jangan langsung ke pertanyaan. Boleh boleh disebut dulu ya namanya. Bapak siapa tadi yang nanya? Kok ini saya jadi seperti ini ya? Nanti kelamaan belum lama ya liburannya juga. Kok kayak gaptek ya? Ini, Bo, dari SD Sampang Bitung 2, Bo. Oh, SD Sampang Bitung 2 boleh. Bapak atas nama siapa? Nama Wahyudin, Bo. Wahyudin. Mangga, apa Mau tadi menanyakan pertanyaannya, Pak? terkait itu, Bo. Cara meningkatkan karakter mental murid itu, Bo. Cara meningkatkan karakter mental murid, Ya. bagaimana gitu ya? Bagaimana cara meningkatkan karakter mental murid? Itu aja, Pak. Iya, benar. Itu aja. Oke, Makasih. terima kasih, Ibu dari mana Bapak ini, Bo? Ibu. Wahyudin. Apa? Ibu Irnawati dari mana ini? Oh, saya dari SD Cilentung 1, Pulau Sari. Oh, itu istrinya Pak Wahyudin juga ya? Pak Wahyu. Bukan. Bukan. Bukan, saya bukan istrinya, saya Oh. ini. Suami saya Pak Miumansa, bukan Pak Wahyudin. Bukanlah, bukan itu. Ya udah, terima kasih ya Bapak sudah Ya, Bu. Mohon dijawab dulu memberikan pertanyaan pertanyaan. Bu ya. Bisa Oke, kita serahkan ke narasumber kita dulu, Bu. Bagaimana? kita lanjut dulu Bu. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Oh, berarti kita tampung dulu ya. Hmm. Oke, boleh. Siapa lagi yang mau bertanya? Kalau tidak open cam bisa di kolom chat ya Bapak Ibu pertanyaannya. Ya boleh tuh kata Ibu narasumber kita juga boleh di kolom chat. Kalau bagi yang nggak bisa unmute, bukan itu ya Bu, apa open kamera gitu ya, belum bisa buka suaranya, boleh di kolom chat. Ada yang raise hand lagi nggak Bu? Belum kelihatan ya Ibu ya, yang resen lagi. Link WA belajar menyenangkan dengan ice breaking. Siapa ini yang kirim link? Mungkin ibu-ibu lagi ya, ibu moderator. Tadi udah bapak-bapak. Mm-mm. Ibu-ibunya, mangga, mangga, Bu siapa ya? Kita tunjuk aja kali ya. Ya tunjuk aja Bu. Bu Alpi, Bu Alpi, Hipziatul Himamah, coba. Ada pertanyaankah Bu Alpi? Bisa dibuka itu ya? Suaranya, halo open kamera. Adakah pertanyaan dari Bu Alpi? Bu Apa Al. kita absen sana? Bu Tita, Bu Nurmayanti.
Bu, kita saling sharing-sharing di sini gitu. Biar tukar Iya, teman juga gitu ya. Tukar wawasan juga gitu. Ini khusus Pulau Jawa atau seluruh Indonesia, Ibu moderator? seluruh Indonesia, Bu. Oh, seluruh Indonesia ya, Bu ya. Keren. Karena memang pendaftarannya di ini ya, di apa tuh, di PMM. MM ya, Platform Merdeka Mm, Belajar. iya, Gimana? luar Saya biasa. jawab dulu pertanyaan dari Bapak Wahyudin ya. Iya. Oh, itu tuh Bu Alpi katanya udah hadir. Bu Alpi, Oh iya, gimana ada pertanyaan? Bu Bu Al, Alpi bisa dengar suara kita? Baru hadir, belum nyimak katanya, baru datang. Misalkan seperti itu ya. Boleh aja. Bu Herawati mungkin? Bu Rosita tuh yang udah open kamera. ya Ibu Rosita silakan Bu. Itu tuh Bu Rosita tuh kayaknya lagi happy tuh, lagi happy Bu Rosita. Bu Susanti tuh yang SMPN 26 Tangerang. Oh, langsung ditutup lagi kameranya. Bu Rosita mau mengajukan pertanyaan, boleh? Apa udah belum belum dibuka? Belum dibuka itunya. Pertanyaan. Gimana Eh, Ibu? Mm. menyimak dulu aja deh Bu, belum ada pertanyaan. Oh, menyimak aja gitu ya. Ya, Menyimak dulu Iya Bu. katanya belum ada pertanyaan. Jadi mungkin setelah kita diskusi, setelah kita sharing baru ada pertanyaan kali gitu, Bu. Mungkin ya, Bu. Materinya apa sih? oke untuk tidak memperpanjang waktu, gimana Ibu moderator? Saya coba jawab pertanyaan dari Wahyudin tadi. Oke, siap, Bu. Iya, baiklah. Terima kasih Bapak Guru Hebat. Keragaman itu Linda, tentang itu anak inklusi Bu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Wahyudin. Bagaimana caranya menguatkan karakter siswa ya, Bapak? Itu pertanyaan Bapak tadi. Mana Pak Wahyudin? Iya, Iya Pak kan Bu? Wahyudi dari SD Sampang Bitung katanya. Ya, ini kita sharing ya Bapak Ibu. Kalau menurut pendapat saya, caranya yaitu menguatkan karakter siswa itu kita tanamkan dahulu nilai-nilai moral ya, sikap gitu ya. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, kita ini adalah panutan bagi siswa kita. Kita menerapkan sikap atau moral yang baik, kita didik siswa kita. Karena tugas seorang guru bukan hanya mengajar ya, juga mendidik siswanya. Kita didik siswa kita dari moralnya, sehingga itu bisa menanamkan karakter anak itu gitu. Terus kita juga tidak bisa sendiri, kita juga harus dibantu juga dengan orang tua gitu ya, Bapak Ibu, lingkungan masyarakat anak itu tadi tinggal di mana gitu. Jadi guru bekerja sama dengan orang tua dan juga lingkungan masyarakat karena proses belajar itu tercapai ketika adanya persatuan ya di antara kita. Jadi tidak hanya guru yang bisa menanamkan sikap moral yang baik, sementara ketika anak berada di lingkungan keluarga, mohon maaf ketika orang tuanya tidak berkata atau menanamkan sikap yang baik pula, atau di lingkungan masyarakat itu biasanya anak mudah terpengaruh ya. Karena pada zaman sekarang ini kita banyak melihat bahwasanya untuk moral ini, etika anak-anak kita sudah sangat kurang ya Bapak Ibu, apalagi anak-anak kita di saat ini lebih senang menggunakan gadget gitu ya. Nah, mereka tuh lebih tertarik dengan game-game gitu. Nanti ada
atau dari apa yang mereka lihat itu sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Nah, juga kita juga menanamkan sikap ini ya, sebagaimana profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa gitu ya. Kita juga menyuguhkan kepada mereka bagaimana caranya meyakini adanya Tuhan ya, Allah, dan bagaimana kita itu bertakwa gitu menjalankan ibadah. Kita juga tanyakan kepada siswa kita apakah sudah mengerjakan, kalau bagi yang muslim sudah mengerjakan sholat gitu, itu termasuk untuk penanaman karakter gitu Bapak Ibu ya. Atau kita juga bisa mengajak siswa kita contohnya berbaur ke masyarakat yang lebih luas lagi, contohnya seperti ini, misalnya gitu kita ajak anak kita ke tempat-tempat ibadah juga boleh seperti itu ya. Nah dari situ nanti kita ajarkan juga karakter siswa kita itu nggak bisa secara otodidak cepat gitu ya. Kita secara perlahan-lahan menyampaikan kepada siswa kita karena kita pun seperti itu gitu. Jadi ya itulah tadi, saling bekerja sama, sabar, dan kita menyampaikan kepada siswa kita secara bertahap gitu. Insya Allah siswa kita nantinya bisa memiliki sikap atau karakter yang baik ya. Nah juga seperti misalnya kantin jujur ya gitu ya Bu ya, di sekolah gitu kan. Nah ketika siswa kita pergi berbelanja di kantin, kita sebelum itu kita sudah mendidik mereka bahwasanya nanti anak-anak sudah selesai jajan atau apa jangan lupa dibayar ya nak ya. Jajanannya jangan lari aja, atau itu tidak baik, itu sikap yang tidak baik gitu. Kita lah sebagai gurunya gitu, kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, rumah, kita saling sharing kepada orang tua siswa kita gitu. Itu menurut pendapat saya. Bapak Wahyudin, bagaimana Bapak Wahyudin? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Kita kembali bertanya kepada Pak Wahyudin yang nanya ya tadi. Bagaimana Bapak? Puas dengan jawabannya? Apa masih kurang? Pak Wahyudin suaranya mute ya? Oh iya, sudah. Oke Pak Wahyudin. Ya, sebentar ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih, saya puas atas jawabannya Ibu. Mungkin akan saya terapkan juga kalau sudah mulai masuk sekolah pada anak-anak Ibu ya. Makasih. Iya Pak Wahyudin, sama-sama. Luar biasa ya pertanyaan Ya, dari terima kasih. Pak. Iya. Yes. Luar biasa pertanyaan dari Pak Wahyudin dari SD Sampang Bitung, Jiput katanya ya. Sebenarnya udah mewakili ya Bu, lebih ke karakter anak gitu gimana gitu ya. Karena zaman sekarang ini ya Ibu moderator, memang kalau untuk moral sikap anak kita mungkin bukan di daerah kami aja ya, mungkin daerah sana juga seperti itu ya. Karena kan anak-anak kita sudah terbiasa menggunakan gadget, mungkin mereka tuh lebih suka berdiam diri di rumah gitu kan, tidak keluar rumah, jadi tidak ada terjadinya interaksi sosial gitu kan. Sehingga itulah tadi karakternya pun ya kurang ya, saat ini sangat kurang gitu. Bagaimana menghargai orang yang lebih tua gitu, atau menghargai gurunya gitu kan. Namun kita sebagai seorang guru, kita harus step by step gitu menyampaikan kepada siswa kita bahwasanya beginilah nak, sikap yang baik itu begini, seperti ini gitu. Dengan kita juga menerapkannya gitu. Kita emang hanya bisa apa ya, berusaha gitu ya Bu. Iya. Dengan segala upaya gitu ya. Tapi adapun anak mungkin terus seperti itu aja gitu ya, kayak nakal gitu. Itu gimana lagi gitu Bu?
Ya, kalau anak itu nakal biasanya Bu ya, biasanya anak itu sebenarnya identiknya bukan nakal, mungkin mereka ada permasalahan gitu di keluarganya. Nah, sebagai guru kan tidak hanya di sekolah mengajar. Nah, tugas kita mendidik itu tadi seperti apa? Kita panggil anak kita tadi, siswa kita panggil. Nah, lalu kita tanya, kenapa nak kamu seperti itu? Kemarin misalnya dia mengulangi perbuatan yang sama. Kemarin Ibu sudah panggil, kamu masih berbuat yang seperti ini. Kenapa? Saya pernah mengalami hal yang seperti itu, Bu. Dan ternyata saya terselidiki anak tersebut kurang kasih sayang dari orang tuanya. Gitu. Itu ya, Bu ya. Nah, permasalahannya. Dan saya juga tanya ke orang tuanya lebih sibuk bekerja daripada memberikan waktu luang untuk anaknya, walaupun udah pulang kerja itu sibuk tidur gitu. Jadi anak merasa kurang kasih sayang, dia menunjukkan dia tuh ingin kasih sayang gitu dari gurunya lagi ya. Siapa lagi di rumah dia nggak dapat kasih sayang ya dari kita, dari gurunya gitu. Iya, biasanya kan mempengaruhi anak yang lain tuh ya, jadi ikut-ikutan gitu yang lain. Ada juga gitu kalau di sekolah anak saya ya, itu seperti itu. Iya, anak saya padahal baik loh gitu, Iya, karena ada si anak anu gitu ya, jadi ikut-ikutan gitu Bu. Jadi lebih ke mempengaruhi ya, iya benar, cepet gitu mempengaruhinya gitu ya. benar sekali Bu. Nah, kita sebagai orang tua ya, itu cerita sebagai orang tua. Nah, kalau kita sebagai pendidik, berarti kita di sekolahnya ya, kita harus memanggil anak itu gitu ya. Iya, bisa kita panggilnya secara pribadi aja gitu Bu, ketika dia nggak di depan teman-temannya. Kalau kita panggil di depan teman-temannya, mungkin anak tersebut merasa malu atau minder gitu kan. Nah, jadi kita inilah dari heart from heart gitu, dari hati ke hati gitu ya. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan atau sharing, silakan Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Iya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing lagi Bapak Ibu guru, dipersilakan Bu. Sama ya, Bu. Kita juga butuh sharing ya. Iya. Jadi lebih beragam gitu ya Bu ya. Indah keberagaman nih. Indah gitu keberagamannya. Iya, benar sekali. Tapi kalau kalau ngobrol sharing itu kayaknya emang ini ya, apa tuh kayak mau sharing apa gitu ya. Tapi kalau kita ngobrol biasa dengan rekan kerja misalkan itu kayak sejam, 2 jam, 3 jam itu kayak A sampai Z itu bisa habis gitu ya. Kalau Iya, baca buku tuh habis berapa bab gitu ya. Kenapa itu Bu? Kalau setiap webinar tuh seperti ini mungkin ada aja ya seperti ini gitu kayak sharing apa ya gitu. Padahal ibu bapak guru hebat kita enjoy aja kayak ngobrol gitu ya. iya. Yang penting jangan gibah aja dulu lah. Iya, Biasanya lebih seru itu ya, ngegosip ya kalau bahasa gitu ya Bapak Ibu. saya. Seru gitu. Heeh. Kenapa ya? Ngegosip itu lebih indah ketimbang kita sharing Bu ya. belajar ilmu ya. Heeh. Iya, pas anaknya seperti ada permasalahan anak, ya udah zamannya gitu ya. Padahal kitanya lah yang nggak mau belajar, kitanya ya yang agak males gitu ya. Iya, benar sekali Bu. Karena kan sesuai juga dengan kurikulum Merdeka bahwa bakat anak itu masing-masing anak itu berbeda Bu. Ada anak yang Iya, bisa di contohnya matematika, ada anak yang bisa di bidang seni gitu. Jadi anak itu istimewa intinya gitu. Jadi ukurannya bukan dari segi nilai ya akademik, iya, tapi dari bakat siswa kita itu sesuai dengan kebutuhan siswa kita masing-masing. Seperti itu. Kalau di Banten ya tadi Bu ya, di Banten itu iya. acara-acara tradisional itu eh, sering gitu, maksudnya sering didatengin masyarakat atau mungkin ibu sendiri bawa siswa gitu, pernah gitu di sana. Iya.
sebenarnya emang udah dari dulu ya Bu, kalau ke mengenalkan budaya, misalkan ya, budaya terus apa adat di kampung ya, nama kampung misalnya di kampung Cilentung gitu ya, memang udah gitu, udah diperkenalkan gitu. Tapi emang kesini sih kurang ya, kurang menonjol tuh gitu ya, kayak karakter ininya ya, karakter apa ya, karakternya emang ya. Padahal kita harus penguatan karakter, tapi dilihat-lihat memang agak jauh ya dengan zaman dulu karakternya. Padahal dari dulu tuh karakternya lebih kelihatan ya, Bu ya. Iya benar Kalau sekali. kalau dari segi budaya gitu. Gimana dari daerah lain? Boleh dong di kolom chat. Atau di kolom chat Bapak Ibu guru hebat, dipersilahkan. Boleh lah, mau cerita apa kek? Seru ya Tentang kalau sharing-sharing ya, ya. ya tentang keberagaman itu indah, atau apa ada permasalahan dengan gurunya mungkin gitu. Wih, kita siapa menenangin. Guru ini Bu, kebetulan di sekolah saya ini bineka ini. Kenapa saya mengatakan bineka? Bahwa di sekolah saya, Berbeda-beda. ya berbanyak yang perbedaan suku ya. Contohnya ada suku Hmm. Melayu, ada suku Minang, ada suku Batak gitu. Kita Oh. ya ada yang agamanya Islam, ada agamanya Kristen, ada agamanya Katolik, tetap bersatu kami. Jadi setiap ada acara-acara, contohnya di hari Lebaran gitu kan, nanti kawan-kawan yang non Muslim itu ikut juga gitu, jalan-jalan bersama gitu. Nah nanti Oh. ketika mereka juga nakalan gitu kan, mereka mengundang kami ke rumahnya gitu. Jadi ya memang di sekolah kami ini termasuk sekolah yang bineka gitu, beragam suku budaya di dalamnya gitu, guru-gurunya. Luar Tapi biasa ya. ya alhamdulillah. Kalau 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 di daerah saya ya, di daerah Ira tuh kan Pandeglang ya, kota nih, Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang. Nah, Pak, kalau Pandeglang itu satu satu kecamatan, kita Pulau Sari, alhamdulillah gitu ya, Muslim semua gitu. Jadi untuk hal-hal yang tadi kayak Ibu ceritain di sekolahnya gitu ya, memperingati hari itu ya tetap aja kita mah memperingatinya Islam aja gitu Bu, alhamdulillahnya Muslim semua gitu, jadi satu suara. Tapi berarti itu ya, jadi setiap kali ada peringatan hari apa gitu Ibu ikut gitu ya, sama-sama apa acaranya mengadakannya. Iya, ya contohnya gini Bu, misalnya kami acara ini ya Hari Raya Idul Fitri kemarin, nah nanti Mm-mm. sekolah Mm-mm. ajak tuh ke rumahnya gitu kan Lebaran. Nah kami semua nanti pergi gitu, kami ngumpul dulu gitu, terus pergi bersama-sama gitu, baik yang Islam maupun yang non Muslim gitu Bu. Seperti itu Bu. Udah setiap tahunnya seperti itu gitu. Jadi nanti ketika ada yang teman kita nakalan gitu kan, kami juga pergi ke tempat mereka gitu. Oh, seperti Kita itu ya. makan juga gitu kan, seperti biasa gitu. Sebagaimana mereka datang ke tempat kita pas saat Idul Fitri, nah kami juga seperti itu. Jadi saling menghargai gitu. Tidak ada pertikaian. Itulah tadi, walaupun berbeda-beda, namun kita tetap bersatu gitu ya, sesuai dengan semboyan kita tadi, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Luar biasa Bu ya. Iya, Jadi kerasa ya itu, berarti berasa banget ya iya, perbedaan itu ya. iya, perbedaan itu indah Bu. Ya, kalau hanya contohnya Islam saja di sekolah kami, mungkin kami tidak ini juga ya, tidak tahu bagaimana kebudayaan yang non Muslim gitu kan, atau uh, ada perayaan-perayaan apa mereka gitu. Sampai kepada acara pernikahan gitu teman kami yang non Muslim, kami juga datang gitu Hmm. tempat mereka gitu. Seru gitu, indah. Nah, mereka seperti ini, kalau kita yang Muslim seperti ini kan gitu. Jadi ada keragaman itu tadi gitu.
Kayaknya ada di kolom chat nih, Bu. Dari Bu siapa ya? Bu Niko. Iya, Pak Niko ya? Niko itu laki-laki, laki-laki kayaknya, Bu ya. Laki, laki-laki Bu kalau Niko. Bagaimana Bu kalau justru guru-guru di sekolah tidak mau mengucapkan salam untuk acara keagamaan yang berbeda agama? Bagaimana cara menerapkan keberagaman jika gurunya tidak mau? Gitu katanya, Bu. Gurunya tidak Jelas mau ya? jelas nggak, Bu? Sebentar ya Bu ya, sebentar ya saya nge-share link Padlet di kolom chat Bapak Ibu. Padlet ini untuk refleksi saya ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa isi di kolom di link Padlet yang saya kirim ke grup chat ya. Apa tadi pertanyaannya Bu? Bagaimana ketika guru tidak mengucapkan salam gitu terhadap teman yang berbeda agama gitu ya? Seperti itu pertanyaan tadi. Hmm. Iya, katanya gitu. Bagaimana, Bu, kalau justru guru-guru di sekolah tidak mau mengucapkan salam untuk acara keagamaan yang berbeda agama? Bagaimana cara menerapkan keberagaman jika gurunya tidak mau gitu? Jadi kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya kumaha rek ngajarana gitu, guruna gitu nggak mau gitu. Kumaha. Panik ya. Kalau menurut pendapat saya ya Bu ya, gurunya tidak mau tadi nih Bu ya, mengucapkan salamnya sebentuk apa tuh? Apakah menurut Salam untuk acara keagamaan. acara keagamaan? Salam untuk acara keagamaan. Mungkin kayak kita Idul Fitri gitu lah, Bu. Ya, kalau Islam Idul Fitri, mungkin ya kalau Kristennya itu apa gitu. Jadi gurunya aja nggak mau ngucapin gitu. Ya, ya itu menurut saya Bu, itu balik lagi ke kita. Kalau seandainya kita Dari Pak Niko kayaknya ini Pak ya kalinya. Niko, dari Pak Niko, Bu. Niko ya. Kalau menurut saya kebetulan di sekolah saya kalau kami biasa saja menyebutkan itu. Misalnya yang non muslim menyebutkan selamat hari raya ya, selamat puasa ya. Kadang-kadang mereka juga ikut gitu berpuasa gitu kan. Nah, nanti ikut juga membeli makanan-makanan takjil gitu seperti itu. Jadi aman-aman aja. Nah, kalau gurunya yang seperti itu, ya kalau menurut pendapat saya kita juga ada atasan ya, Ibu ya. Nah, kita kan bisa saling bertukar pendapat dengan kepala sekolah kita, bagaimana untuk menyatukan perbedaan-perbedaan ini gitu. Atau kita rembukkan bersama-sama guru gitu. Nah, kalau seandainya kita saja gurunya tidak menerima akan ada perbedaan, bagaimana dengan siswa kita gitu. Benar nggak Ibu Moderator? Makanya diadakan webinar ini, keberagaman itu indah untuk guru ya Bu, ya enggak? Supaya kita belajar nih masih PR nih bagi kami ya, bagi Irna ya khususnya gitu. Oh belum pernah menemu ini yang enggak seagama misalkan di sekolah gitu ya. Nah Yap. setelah ikut webinar ini kan kita jadi tahu ya, oh harus gini sikapnya gitu. Nah Paniko gimana? Udah puas dengan jawabannya? Gimana Pak Niko? Lebih enak tuh open itu ya, open Iya, open camp. kamera tuh. Mau lihat juga saya Bapak Ibu guru yang cantik Nah, dan takutnya di bapak-bapak ini nih kok ini gitu ya, bukan bapak. Nih iya, kalau kita baca dari chatnya Safrida Afni, Alhamdulillah dengan adanya keberagaman kita dapat saling mengenal budaya kita masing-masing. iya, Betul dan sekali kali ya. ya. Bu Saprida Agni ini macam nama teman saya ini dari Dumai. Mungkin teman saya nih ya. Iya Bu Saprida, apakah dari Dumai, Riau? Oh iya nih ada balasan dari Paniko. Paniko mungkin Bapak apa? Pasti Bapak ya. Tapi Laptopnya enggak bisa open, Bu. Berarti enggak bisa itu bahasa apa ya, Bu? Enggak bisa. Jawa kali ya.
Nggak bisa. Kalau kami kadang-kadang nggak bisa gitu. Biasa atau Minang ya Bu ya. Kamu Oh Minang ya? Oh Minang. Iya Bu, katanya kata Bu Safrida. Berarti temennya Bu ini ya, Bu oh Bu, temannya saya ini Bu. Iya Bu sama-sama Yuni ya. di Provinsi Riau. Tidak liburan Ibu Sapida. Udah liburan guru sibuk juga webinar ya Ibu moderator ya. Tidak ada waktu Iya. liburan. Sibuk di apa nih Bu sekarang nih di PMM juga kan mau ngejar 30 Juni gitu kan. 30 Juni sudah ini kan. Ibu Udah sudah ngisi apa kinerja PMM? udah beres alhamdulillah. Alhamdulillah sama kita Bu. Tapi belum sinkron ke My ASN-nya itu loh, Bu. Iya bisa Masih kan. belum pede. Apa itu ada batasannya sinkronnya? Kalau bisa sih Bu, kalau biasanya ya, kalau jaringan itu di 30 Juni itu kita di jaringan itu biasanya udah lelet. Jadi kalau bisa sebelum itulah, macam contohnya kalau udah dinilai gitu ya dengan capsek kita udah bisa sinkron. Tapi teman saya kemarin belum juga, dari kemarin udah mereka sinkron, nggak ngaruh, nggak masalah. Gitu. Takutnya nanti jaringan udah tutup kan pengaruh pula Iya ya. kinerja kita ya. Iya ya, kenapa nggak sinkron-sinkron gitu, nunggu apa ya? Nggak tahu tuh. Jadi kayak belum pede aja gitu untuk sinkron. Padahal udah beresnya dari sebelum ini loh, sebelum apa tuh, sebelum ujian juga udah beres. Iya. Berarti Takutnya berarti sinkron aja ya? sinkronkan aja lah Bu. Saya pun nanti mau, saya juga belum ini, rencana saya nanti malam saya mau sinkronkan gitu. Nggak nunggu dari dinasnya dulu gitu, Bu, penilaiannya. Ya, Kan itu datanya dikirim sama kepala sekolah ke dinas kan? ya benar sekali Bu. Ya nunggu itu dulu. Tapi teman saya kemarin katanya udah ada yang sinkron, tapi nanti saya tanya lagi lah gitu jelasnya. Kalau sudah oke, sinkron gitu. Ya, Takutnya terima 30 kasih. nanti jaringannya ini ya Bu ya, Lola ya. Oh iya bener ya. Takutnya gitu. Ya udah sinkron aja kali ya. Nah, dulu gitu Bu. Kalau ini ya. Iya. Daripada tidur lebih baik ikut webinar buat menambah wawasan. Wih, good job banget, Bu. Bu apa? Apa ini? Kan Arvini. Arvini. Arvini itu kayak perempuan apa laki-laki ya? apa namanya Bu? Bu, ini Arvini. Arvini. Kayaknya laki-laki. Kayaknya perempuan ya, Bu. Arifin nggak? Arifin laki-laki nggak Bu? Apa? Arifin ya namanya, Arifin. Oh, Arifin. Arifin, Bu. Kata bukan Arvini. Oh iya, maklum udah jam berapa tuh? Udah jam berapa nih kita? Jam setengah tiga, Bapak Ibu guru hebat, tolong diisi Luar ya. biasa ya. Link yang saya kirim, apa kira-kira untuk refleksi, kira-kira apa yang sudah saya sampaikan di webinar ini, kira-kira manfaatnya seperti apa gitu. Oke. Nah, Kita sambil ngisi aja ya, Ibu Bapak. ya, Jadi walaupun nggak on kamera, on speaker gitu ya, ya udah minimal kita ngisi lah gitu ya. iya, Bukti sudah menyimak. Ya udah kita buka ya, ada apa ini di linknya? Oh Masya Allah. tolong Ini dibuat nama asalnya ya Bu ya dari mana gitu. Jadi saya tahu nanti kan dari ini dari mana gitu. ya daftar daftar dulu Bu. Daftarnya itu email ya? Iya, boleh boleh pakai akun belajar Bu. Saya buatnya itu kemarin pakai akun belajar ID. Oh jadi pakai akun belajar ID ya? Boleh, nah, boleh Bu. Ya mangga Bapak Ibu, kode verifikasinya ke email ya? Ke email. Iya Bu. Ini ada kemarin ingat postingan ini loh Bu, ada yang guru katanya harus hafal kode kode apa tuh?
password gitu ya. Banyak kan password GTK, password PMM. Bener tuh kode verifikasi. Hayo masuk ke email mana? Iya benar Bu. Sekarang banyak kali email, password ya Bu. Iya, Makin banyaknya makanya. lupa kadang Bu. Baik ya kita catat gitu kan, catat atau kita ketik di laptop. Kadang kita Bener. Kadang di HP yang mana gitu kita yang ngisinya. iya. Aduh. Bapak Ibu lihat yang saya tampilkan di share screen ini, kelihatan? Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu banyak itu tentang kebinekaan itu ya, cerdas berkarakter, Kak di link ini ya Bapak Ibu ya. HTTPS cerdas berkarakter Kemdikbud.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengetahui banyak tentang keberagaman tadi ya. Nah, contohnya misalnya kita lihat di jenjang contohnya SD ya. Kita bisa buka di sini. Nah, di sini juga ada modul ya. Kita bisa akses Bapak Ibu. Gimana tuh, Bu? Atau mau lihat konten-konten kebinekaan juga bisa. Ya. Ini bisa kita unduh akses modul WKG jenjang SD melalui PMM, kita bisa klik di sini, atau di sini unduh modul WKG secara luring juga bisa ya. Tinggal diklik aja. Jadi kita lebih tahu Bapak Ibu banyak tentang kebinekaan di sini. Ya tinggal klik aja unduh. Nanti kita dapat materi-materinya. Nah, di sini juga ada bukunya, ada poster. Nah, ini dia poster. Tadi saya belum tampilkan di slide PPT saya ya Bapak Ibu. Ini ada poster untuk mencegah kekerasan. Jadi kira-kira Bapak Ibu guru hebat Indonesia di sekolahnya sudah memakai poster ini belum? Untuk mencegah kekerasan ini, seperti ini. Kalau Ibu moderator gimana? Saya lagi ngisi ini, Bu. Lagi ngisi ini dulu yang tadi Isi ya, Bu? itu yang link Ibu. Nah, Ya, Bapak Ibu ya, benar. ini ada poster. Kita klik dari cerdas berkarakter Kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita tinggal unduh poster ya. Bisa diunduh posternya dan bisa dicetak ya, seperti di sekolah kami itu sudah dicetak ini untuk poster anti kekerasan ini. Jadi ada kekerasan itu ada bermacam-macam. Ini contoh kekerasan fisik ya, ada kekerasan psikis atau kejiwaan, ada perundungan atau bully, terus ada juga kekerasan seksual, ada juga diskriminasi dan intoleransi, dan ada juga yang kebijakan yang mengandung kekerasan ya. Jadi ini sudah wajib untuk kita pasang posternya di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada konten-konten terkait kebinekaan, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini juga ada poster jenjang SD, SMP, dan SMA. Gitu boleh Jadi kalau boleh kita ingin tahu banyak, apa di mana? Di ya Ibu, posternya. posternya kalau untuk di sekolah kan, kebetulan kita sudah apa ya Bu, sudah dipasang gitu, poster anti kekerasan ini, yang ini. Anti bully, anti kekerasan, dan nanti dibuat deklarasinya dan ditandatangani oleh
seluruh guru dan perwakilan dari orang tua siswa, juga siswa gitu Bu. Kalau di sekolah Ibu moderator apakah sudah ini? Belum. Belum ya. Nanti bisa Ibu buka, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, nanti bisa lebih tahu lebih dalam lagi tentang pendidikan berkarakter itu di Cerdas Berkarakter Kemdikbud.go.id ya. Ya, siap. Ya, banyak pengetahuan yang kita dapat dari sana nanti. Di kolom chat katanya kata Bu Arvin Bu, bukan Arvini. Oh, Arvin. Ini link Cerdas Berkarakter. Masya Allah ya. Terima kasih Bu. Bermanfaat banget nih buat kita nih, ajaran baru lebih berkarakter. Jadi Ya. sekolah kita seperti ini ya Bu. Ya, Ada hal yang baru gitu ya, pas siswa masuk, oh udah banyak poster. benar sekali Bu. Ada lagi yang Bapak Ibu guru hebat mau sharing atau ada pertanyaan, dipersilakan. Link absennya kirim. Siapa ini? Sahri. Dikirimnya di sini apa di grup Kombel ya? Sepertinya kita di mana? Nanti ya acara selesai baru kita ngomongin absen. Tunggu dulu. Oke, Bu Syahri. Bagaimana Ibu, Bapak guru hebat? Di sini Bunda. Oh, berarti ngedenger ya apa yang kita omongin. Ya iyalah, nyimak. Di sini Bunda, katanya jangan di grup Kombel. Oke, kalau mau di sini tunggu sampai beres. Setelah penutupan, setelah sesi dokumentasi, baru kita share linknya. Itu posternya itu Bu, disatuin apa gimana? Kalau di sekolah kami disatukan Bu. Berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan ini aja ya. Yang SD, kalau SD, kalau SMP ambil yang SMP, yang SMA ambil yang jenjang SMA. Itu saya udah share link Cerdas Berkarakternya di kolom chat. Ya siap, nanti di copy dulu ya, copy. Kita kirim ke grup Kombel. Ada mungkin yang mau menambahkan atau ada bawa pendapat lain biar saling bertukar pikiran ya Bu moderator ya. Iya benar. Silakan Bapak Ibu udah naik nih pesertanya 44 ya. Memang seperti itu Bu, Masya Allah ya, di akhir itu banyak. Luar biasa semangat berburu sertifikat. Karena kan kita memang periode yang akan datang lagi ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kalau ya lumayan ya udah punya sertifikat masuk sekolah, udah punya sertifikat, luar biasa. Wajib Jadi PKK yang diisi udah pasti gitu ya dari Kombel. Lanjut Bu, katanya kata Pak Niko. ya lanjut, apalagi lanjut Saja Pak Niko aja ya. Kita anggap Pak Niko saja ya, Pak Niko. Niko. Lanjut Bu, katanya. Link Padletnya sudah diisi? Link yang tadi sudah diisi belum Pak Niko? Varianto Husain. Tambah ilmu Bunda, udah Bu, Pak Niko. Wih, ganti nama sekarang jadi Pak Niko, bukan Niko aja ya.
Tambah ilmu Bunda, iya luar biasa memang. Ter- Kesinggung berburu sertifikat ya. ya, nambah ilmu sekarang mah ada bahasanya nambah ilmu. Ya, siap. Jadi cuaca di sana dingin lah di sana nih Bu ya. Ya, Kalau pagi Bu gimana? Pagi sekali gitu. bisa dilihat Bu udah berapa persen yang ngisi di link yang ibu itu. Oh ketahuan ya di Irma juga ya? Iya, saya Yang bisa lihat di sini Bu yang isi. ya coba. Pak Niko ya, coba saya bacakan ya. Akan menyenangkan jika semua keberagaman bisa dipersatukan, walaupun berbeda-beda agama. Itu kata Pak Niko ya. Ya benar sekali Pak Niko. Walaupun kita berbeda Oh berarti Pak Niko udah ngisi ya luar biasa berarti benar. namanya di sini. Berarti udah jujur ya. Siti Coba Reshen. Ibu Siti Jenar Reshen, Bu moderator. boleh Bu Siti Jenar open cam sama open itu ya. Dipersilakan. Apa keklik kali? Biasanya juga keklik. Keklik apa gimana ini Bu Siti Jenar dari mana asalnya? Bu Siti apa di itu ada yang raise hand? Bu Siti bisa open cam Bu. Keklik kayaknya Bu. Klik ya Bu ya. Mm-mm. Nah kita lanjut tadi ya dari Pak Niko menyatakan bahwasanya keberagaman bisa disatukan walaupun berbeda agama. Ya setuju, Oke. ya sangat setuju. Itulah gunanya webinar ini gitu. Uh-uh. Walaupun kita berbeda agama, Mm-mm. suku, kebudayaan, namun kita tetap satu Indonesia. Ya, jadi dengan adanya mencintai keragaman tadi, sehingga tidak terjadilah pertikaian, perkelahian atau bully gitu ya, Bapak Ibu ya, Yeah. yang harus kita hindari gitu. Terutama di kalangan siswa kita, apalagi siswa yang SMP ya, Bapak Ibu guru, siswa SMA gitu. Lebih berat ya itu siswa SMP, SMA gitu ya. Iya, karena kebanyakan ya kalau kita lihat dari ini ya Bu ya, Mm-mm. dari YouTube gitu kan, banyak Mm. terjadi bully, ada juga yang melakukan kekerasan fisik gitu. Iya. Pembuliannya juga lebih ini ya, lebih berani gitu ya dengan fisik itu ya Bu ya. Iya benar sekali. Mm-mm.
Kalau di SD tempat saya sih, alhamdulillah ya, belum itu, belum, enggak. Kalau belum pengen terjadi berarti ya, enggak ini sih, enggak menemukan gitu ya, sampai ke dibully yang lebih parah gitu. Tapi tetap aja kali ya Bu, antisipasi dari itu ya, lebih ke antisipasi pasang aja gitu poster gitu ya. Nah, pasang poster, tapi kita juga tetap sebagai guru, Bu, kita tetap Hmm. menjelaskan kepada siswa kita apa indahnya keragaman itu Di, seperti apa gitu. edukasi ya. Edukasinya gitu kan, terus kita juga menerapkannya di antara guru dulu. Nah, Mm-mm. kalau kita guru sudah menerapkan kebinekaan itu indah, keragaman itu indah, nah siswa kita juga akan seperti itu gitu. Namun ketika kita seperti yang ditanyakan oleh Bapak siapa tadi, Bapak Niko atau siapa tadi ya, Wahyudin. kita sesama guru aja tidak mau saling Oh ya panik. ya saling bersatu, bagaimana siswa kita gitu, Iya. ya kan Bu? Justru justru gurunya itu harus berkarakter dulu ya, Bu ya. Benar sekali, Berkarakter. kita guru dulu, berkarakter kita dulu. Karakter kita dulu baru kita bisa nerapin gitu ya ke anak didik kita. Benar sekali Bu moderator. Berarti yang ngejawab itu Paniko yang udah antusias ya, Bu. Siapa lagi selain Paniko? Ada yang menyebutkan di sini, cuma tidak ada namanya ya di sini ya. Ada, sebentar saya baca. Alhamdulillah webinar ini sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat Luar bagi kita biasa semua ya ya. Bapak Ibu gitu. Nanti kita juga bisa menerapkannya di sekolah masing-masing gitu. Saya juga menyatakan dengan perbedaan kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain walaupun berbeda agama. Ya benar sekali. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, namun kita harus saling menghargai. Bapak Ibu guru hebat, ada lagi yang ingin sharing? Persilahkan. Iya, apakah kita tutup? Ya, apakah sudah selesai? Sudah bisa? Apakah udah? Paniko lagi karena memang sudah nggak sabar untuk link absennya katanya ya, link absen. Oh, bukan, itu Bu Anis Holfiah ternyata yang ngomong link absennya. Betul Bu, terima kasih responnya karena memang sesuai kenyataan di lapangan baik guru dan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menunjukkan indahnya keberagaman. Hanya sekedar mengucap di grup sekolah pun tidak. Tapi tetap yakin dan optimis Indonesia akan jauh lebih baik katanya gitu Bu. Jadi betul gitu ya, makasih udah direspon katanya. Terima kasih udah direspon gitu ya. Jadi memang lebih semangat, lebih optimis Indonesia akan jauh lebih baik. Luar biasa ya Pak Niko. Mungkin lebih ini Bu, belum kali, belum. Terus apa nih kok diedukasi nih keberagamannya kepada jadi karena memang gitu ya, karena memang sesuai kenyataan di lapangan katanya Bu, kata Paniko itu baik guru dan bahkan kepala sekolah tidak bisa menunjukkan indahnya keberagaman gitu. Mungkin ini di sekolah Paniko Bu gitu ya, yang tadi mengajukan pertanyaan gitu ya, hanya sekadar mengucapkan di grup sekolah pun tidak katanya Bu, tapi tetap yakin dan optimis Indonesia akan jauh lebih baik. Seperti itu Bu. Sebenarnya itulah tadi saya katakan, Bu. Gurunya dulu yang berkarakter, baru kita Mm-mm. bisa menerapkan kepada siswa kita. Harus kita biasakan gitu. Karena kita kalau udah bersama itu pasti indah gitu. Damai aja ya Bu ya. Nanti ada Iya.
acara ini kita bisa ikut, acara itu kita bisa ikut. Gitu. Iya, siap. Terus aja ikuti webinar Bu Yuni Jayanti, indahnya keberagaman ya. Nanti ada lagi webinarnya, ikut lagi supaya nambah yakin lagi gitu ya. Nih kata Pak Niko, iya benar Bu, semoga muncul guru-guru hebat yang selalu mengutamakan indahnya keberagaman sehingga menginspirasi semua sekolah di Indonesia. Ajak sama Iya, Bapak, kepala sekolahnya, ibu gurunya gitu kan. Ya, walaupun misalkan kita ada webinar nih gitu ya Bu ya. Ya, jadi siapa tahu kebuka pikirannya ya. ya benar Bu sekali. ya, tidak salah juga. Iya, jadi semakin banyak kita mengajak orang gitu kan, bukan berarti kita pintar, bukan berarti kita hebat, cuman kita itu mengutamakan keberagaman, kebinekaan gitu Bu ya. Wis, belajar belajar jadi fasilitator. Ya Bu. Bapak Wahyudin sibuk ya Bu ya? Apa? Bapak Wahyudin lagi sibuk. Sepertinya karena memang ini ya, beliau itu double job. Oh Lagi ya, CGP juga kan, CGP angkatan 10 itu lagi pendidikan. oh gitu. Ya, iya. Apalagi sebenarnya kita mama juga triple job atau war job gitu ya. Sama saja kita juga, tapi ya hebatnya wanita itu seperti itu. Bisa aja gitu ya. Hayu aja gitu ya. Apa nih kata Pak Muhammad Triadi Nugroho hadir. Iya siap Bapak, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu Dari guru. Medan Bu. Dari mana? Iya Bu? nih dari Muhammad, dari Medan katanya. Oh, dari Medan Jauh. Medan hadir. Iya. Luar biasa ya kita ini, berapa pesertanya Bu? 47 saya lihat di sini. Dengan kita ya Bu ya. Mm-mm. Ya Pak Niko, semangat Pak Niko, ini asalnya dari mana ya? Penasaran nih mau lihat wajah Pak Niko. Iya. Tapi kata laptopnya apa itu tadi? Ger Gerto hadir. Bunda hebat. Gertua itu apa, Bu? Gorontalo, Kabupaten apa itu? dari Gorontalo ya Bapak Varian. GRT Oh iya, oh ya Gorontalo. Gorontalo kali ya, Gorontalo ya. Ya Gorontalo. Oh iya tuh di Gorontalo buka open camp Bu. Oh, itu Pak Wawan raise hand ya, Wawan Hadianto. Di Ya betul Ibu, persiapan. Apakah ada pertanyaan Pak Wawan di detik-detik ada. terakhir nih? Ada nih Bu. Waktunya sudah habis atau gimana nih? Oh ada katanya. Lanjut aja Pak, apa Pak? Boleh. Baik Ibu, terima kasih Boleh ya Bu. Bu. Bu Yuni boleh. Boleh Bu dengan senang hati. Ya, terima kasih buat Ibu narasumber yang luar biasa nih, yang aduh powerful nih ya. Sekarang biasanya Terima lagi kasih. liburan. Perkenalkan, saya mohon izin off cam ya karena lagi di rumah jadi kurang ini ya Iya nggak apa-apa Pak. pakaiannya. Apa Pak? Oke, perkenalkan saya Wawan Hadianto, guru SMK di Pulau Ampel, Banten ya, di Banten nih. Mm-mm. Terima kasih saya dapat link ini dari komunitas belajar ya. Ini Iya. jauh nih ya. Saya begini Ibu ya, mungkin minta masukannya nih dari ibu-ibu yang luar biasa di sini yang pengalamannya kayaknya udah sangat jauh gitu. Eh, Rencananya kami tuh belum, ini kaitannya dengan keberagaman. Mungkin yang saya pikirkan adalah mungkin di sini yang saya terbayangkan adalah saya akan melaksanakan kegiatan P5 Pak, dengan tema kebinekaan, kebinekaan Tunggal Ika ya Bu ya. Karena ini kaitannya juga dengan keberagaman. Ya maksudnya untuk terutama nih untuk proyek-proyek di keberagaman
pada tema tersebut nih. Karena kami adalah SMK dengan kondisinya di sini adalah teknologi ya, siswa-siswa SMK, mungkin kami juga mungkin dari daerah ya, bukan secara sosialnya juga mungkin anak-anak masih belum ini ya, masih artinya mungkin agak di daerah gitu ya, untuk pengenalan tentang keberagaman budaya-budaya nasional juga mungkin untuk anak-anak di sini karena kami rekayasa kebanyakannya siswa putra nih, Bu ya. Nah, kira-kira nih untuk pemberian jenis proyeknya yang cocok dengan tema keberagaman tersebut untuk siswa-siswa yang kami mayoritasnya adalah laki-laki yang itu ya, kelompok jurusannya di sini konsentrasi teknik mesin, pengelasan begitu. Nah, kira-kira yang bisa dikembangkan kira-kira nih, menurut eh, Ibu narasumber itu kira-kira bisa memberikan masukan buat kami gitu untuk jenis proyeknya nih, seperti apa kira-kira? Terima kasih, Ibu. Oke, Iya, sudah? Pak. Terus, iya. Sama-sama. Karena Gimana? terus terang kami ini ya kesulitan nih. Contoh ya, eh, ketika contoh saya sudah memberikan gambaran ke anak-anak nanti kalau kita temanya ini anak-anak nanti kita fashion show ya. Tahu sendiri untuk laki-laki kan bagaimana ya. Misalkan mengenai baju daerah, contoh ya, mengenai baju daerah. Wah enggak katanya Pak, itu enggak bisa gitu kan. Jadi banyak yang protes begitu. Nah, kira-kira nih kalau untuk dibawa nih untuk siswa-siswa yang cocok, kira-kira untuk siswa yang eh, ya laki-laki untuk kelompok kami, kira-kira apa nih masukannya? Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Wawan ya. Menurut menurut Bapak, apakah tema yang cocok P5 tadi ya untuk dengan tema kebinekaan ini untuk siswa yang khususnya laki-laki gitu ya. Berarti sana SMK ya Pak ya, bukan SMK ya Ibu? Betul SMK Ibu. Iya SMK. SMK SMK. Iya SMK. perempuan tidak ada siswanya. Ada juga kalau perempuan ada. Tapi memang mayoritasnya kami di sini adalah kelompok teknologi jurusan mesin. Oh begitu. Berarti khususnya laki-laki di sana ya Pak ya, lebih banyak daripada perempuan ya. Nah, kira-kira maksudnya kita mengarahkannya bagaimana kalaupun misalkan harus dimotivasi, kira-kira nih seperti apa nih ya? Mungkin beda gitu kan kalau uh, mungkin kalau kayak SMA atau paling tidak Yes. heterogen sih oke ya. Ini ini kan benar-benar yang kelasnya perempuan laki-laki semua. Laki-laki semua ya Pak ya. Ya, kira-kira iya, kira-kira ya Oh, masukannya. oh ya mungkin yang lebih tepat gitu supaya tepat sasaran gitu mungkin Bu. P5-nya harus gimana nih gitu untuk laki-laki gitu, untuk laki-laki semua gitu ya. Ya gitu, Pak. Begitu ya Pak ya. Iya, betul, betul. Iya, kira-kira kita tuh mengarahkan anak-anaknya kalau dengan tema tentang Mm-mm. keberagaman gitu ya. Iya benar. Kira-kira apa nih yang bisa ini yang bisa kami lakukan jenis proyeknya seperti apa begitu. Oh gitu ya Pak Wawan ya. Baiklah, saya sudah tangkap pertanyaan dari Pak Wawan tadi. Saya coba menjawab ya Pak ya. Nah, kita sifatnya sharing. Kalau nanti yang saya jawab ini misalnya kurang, nanti kita bisa saling share dengan guru-guru hebat lainnya ya, Bapak Ibu ya. Iya. Oke, coba saya jawab. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa kira-kira proyek P5 yang tema kebinekaan itu untuk cocoknya siswa laki-laki itu seperti apa. Nah, kalau fashion show Bapak bilang tadi anak-anak kurang berminat ya, banyak alasan dan kurang berminat mereka karena mereka mayoritas laki-laki. Nah, kalau menurut pendapat saya, contohnya Pak Bapak di Banten juga. Betul di Banten, Ibu.
Ini Ah, seperti kira eh, kebudayaan yang ada di sana yang sifatnya disukai oleh anak-anak gitu. oke. Iya, di sini tuh oke, kemarin kita sudah melaksanakan kearifan lokal. Hmm. Kalau untuk kearifan lokal memang sangat antusias ya. Di sini anak-anak itu mempertunjukkan tentang kebudayaan-kebudayaan yang apa ya, upacara-upacara keagamaan lah cocoknya ya. Contoh misalkan kemarin tuh ada yang marhaba gitu ya, yang marawis, apa kosida juga itu gitu ya. Kira-kira nih selain dari itunya, kalau untuk kesenian daerahnya sendiri udah mereka kuasai ya untuk daerah. Mereka lebih interest, maksudnya menunjukkan yang mungkin mereka yang sudah diketahui dan memang sering dilaksanakan di daerahnya begitu, sehingga dia mampu menunjukkan ya bakatnya lah gitu ya, minatnya di kebudayaannya sendiri. Oke, alhamdulillah mereka mau begitu gitu. Tapi kalau untuk saya belum terbayangkan ya untuk kebinekaan tunggalnya, untuk keragaman yang untuk Nusantara yang lain begitu. Belum saya terbayangkan begitu. Nah, coba ya saya jawab dulu ya Pak ya. Kalau saya sendiri ya, ini kan sharing ya Pak ya, kalau di sekolah kami gitu juga ada seperti kalau kalau kami memang belum ada yang fashion show seperti itu. Nah, kalau seandainya siswa Bapak kurang tertarik yang dengan seperti itu, untuk meningkatkan kebinekaan ini tadi, coba dikenalkan dulu budaya apa yang ada di sekitar atau kita ajak ke tempatnya. Contohnya gini Pak, misalnya di ini ya Pak ya, kami di sini juga ada batik-batik yang khusus buatan dari Melayu Dumai gitu ya Pak ya. Jadi anak-anak bisa diajak kunjungan ke sana gitu. Jadi kita sudah sejak dini mengenalkan budaya juga kepada anak. Contohnya budaya batik yang terbuat dari daun nada yang daun bakau itu. Jadi dari daun itu nanti memunculkan warna dan proses pembuatannya seperti apa gitu. Jadi anak-anak dikenalkan tentang budaya membatik tersebut. Terus dari situ juga anak-anak tidak hanya pergi jalan-jalan ya, bahasa kita juga mereka mencatat apa yang setelah kita pergi ke sana itu apa yang dihasilkan gitu. Karena kan kalau untuk P5 ini ya Pak, tidak hanya bentuk-bentuk karya gitu kan, bukan hanya bentuk karya, kan kita juga bisa tuangkan misalnya contohnya dalam bentuk tulisan gitu, atau dalam bentuk seperti kayak infografis gitu kan, kita juga bisa tampilkan bukti karyaan seperti itu gitu. Itu kalau menurut pendapat saya. Nah, kalau seandainya Bapak gimana tuh? Menurut Bapak gimana? Oh iya, oke baik. Mungkin saya juga dapat ini ya pencerahan juga. Oh jadi karena yang kami tangkap itu kan P5 itu di aksi nyatanya yang gelar karyanya gitu ya. Ya benar Yang Pak. tahu adalah sebuah pertunjukan gitu ya. Mereka harus Hmm. menunjukkan sebuah kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusantara begitu. Yang kami bayangkan begitu ya. Dan yang sering kita saksikan kalau untuk yang temanya keberagaman kan mungkin seperti itu. Tapi Bu tadi memberikan inspirasi ya, tidak harus menunjukkan pertunjukan di tempat itu. Berarti mungkin mereka harus dibawa eh, berjalan-jalan lah. Mungkin Ya, dalam hal ini mungkin harus ke Taman Mini mungkin ya. iya benar sekali Pak. Gitu ya. Iya, ya mudah-mudahan Pak Wawan, tapi ada yang komen nih di chat, katanya kata Bu Sri Wulan, menurut pendapat saya bisa buat miniatur rumah adat dari berbagai daerah, Pak. Bisa dipamerkan ya. juga di gelar karya, Pak. Oh iya. Gitu kata Oh kata jadi Bu mereka Sri. merancang ya, merancang Iya, tentang mm-mm. rumah-rumah daerah begitu ya. Oke. Iya. Nah, boleh juga itu seperti itu. Iya, 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 bagus.
P5 ini tidak hanya berbentuk karya gitu ya, hanya bentuk karya jadi gitu kan, Ini ya, Teh. Yang kita gitu Pak. siap, siap, oke. Dari hasil siswanya, contohnya kalau di Dumai Riau gitu ya, terutama kami di sini harus ini ya Pak ya, rata-rata diajarkan untuk seni pantun gitu ya Pak ya, berpantun gitu, bertutur. Jadi budaya-budaya yang ada di Melayu kami Riau ini tidak mudah serta luntur. Itu kan termasuk mencintai keragaman juga gitu Pak, tentang budaya, mencintai budaya kita gitu kan, dan kita juga bisa mengenalkan budaya-budaya lainnya gitu. Nanti murid kita nggak cocok di fashion, tidak cocok di membuat karya. Kadang-kadang kan membuat karya ini kan membutuhkan biaya juga ya Bapak Ibu ya, buat Betul. biaya. Kadang-kadang ada orang tua yang mampu, oke. Kadang orang tua yang nggak mampu, anaknya kadang nggak buat tugas gitu kan. Ketika kita tanya kenapa tidak buat tugas nak, nggak ada uang Bu, kan kadang-kadang kita juga merasa gimana gitu ya Pak ya. Jadi Iya. kita alihkan, kita sesuaikan juga kondisi ekonomi orang tua siswa gitu. Nah, kalau bentuk karya tulis nanti anak sudah menulis atau kita Bapak Ibu dapat bantuan Chromebook nggak yang dari Kemendikbud? Untuk sekolah saya belum sih, Pak ya. Belum ya Pak ya. Kalau di sekolah kami kebetulan sudah, jadi nanti sudah berjalan-jalan itu nanti anak-anak misalnya membuat atau karya tulis gitu kan. Nah, nanti kita di sekolah yang menerbitkannya kita buat seperti kayak poster atau seperti spanduk atau infografis. Nah, nanti di panen karya juga kita bisa tampilkan gitu. Terus siswa kita yang sudah kita latih atau mungkin kita sudah bertanya kepada sastra-sastra Melayu yang mereka sudah bisa berpantun, nanti di acara panen karya atau acara ya pameran karya ya, gelar karya, nanti anak-anak bisa menunjukkan bakatnya gitu Pak. Oke, siap. Jadi kami juga mungkin nanti bisa anak-anak supaya untuk mengeksplor tentang pantun ya, pantun Melayu. Kali Pak, saya kira Iya, kata Paniko juga ndak sabar Bu Yuni berpantun. Jadi Ayo, ndak iya sabar benar ndak sabar Yuni berpantun. berpantun. Oke, terima kasih Ibu. ya sama-sama Pak Wawan, terima kasih banyak, salam kenal, hebat-hebat ya Ibu moderator ya, guru-guru hebat Indonesia semuanya nih di sini. Ya seru kayak gitu ya, terpikiran gitu. Iya, memang luar biasa yang ada di webinar ini, pasti guru hebat yang ingin belajar terus dan belajar terus. Tidak puas dengan apa yang didapat. Ya memang kita kalau sebuah ilmu itu jangan puas katanya Bu ya. Ya, Jadi benar sekali. terus dicari dan terus dicari. Jadi walaupun sampai semalam pun ini nggak bakal puas nih dengan jawaban kita ya. Dengan jawaban dari Bu Yuni. Tapi kata Bu siapa nih, Safrida Afni, boleh juga kita membuat makanan khas berbagai daerah. Boleh juga. Boleh kali ya? Benar-benar. Nah, ini di Riau memang sering membuat makanan khas tradisional ya Bu ya, di P5 ini. Ya, bagus sekali tuh Bu Safrida. Iya. Rekan saya itu, teman saya juga satu kota dari Dumai, Provinsi Riau. Tapi kalau P5 itu dari prosesnya ya Bu, dari proses kita nanam, misalkan kalau di Banten ini di Pandeglang ya, apa tuh balok ya, balok, makanan balok itu bukan balok itu ya, jadi makanan khas dari singkong gitu Bu. Itu bener nggak sih kita dari nanamnya dulu gitu di ini? Ya, boleh Bu. Kita juga selain kita juga di dalam P5 itu kita mengenalkan kepada siswa, kita juga melihat prosesnya nanti siswa kita tuh bekerja gitu. Bagaimana Iya proses bukan, iya apa? bukan hasil, bukan hasil ya, maksudnya kayak gini, lebih ke jadi di satu tahun itu satu semester apa 2 semester itu Bu yang PL5 itu. Jadi digelarnya itu satu itu kan? Dia kan Gimana tuh? 52 JP ya Bu ya, dibagi dalam 2 semester. Nah, iya, jadi sebenarnya kan P5 ini tiap minggu nggak bisa gitu ya, makanan khas daerah nih. Nah, yang jadi miskonsepsi itu kayak gitu Bu. Jadi buat makanan khas ini nih, kayaknya makanan khas daerah gitu ya. Malah tiap hari Sabtu misalkan ya. Nah, itu kan jadi masalah baru ya bagi apa tuh, bagi orang tua gitu ya.
kok Kan sekarang na guruna mau kudu mawa makanan bae gitu ya. terus Padahal padahal, bener nggak sih padahal yang real P5-nya itu emang bukan ya, bukan bukan apa tuh ya, yang khas makanan itu ya, cuman prosesnya itu kan. Jadi minggu ini kita nanam singkong misalkan ya, nah minggu depannya lagi apalagi gitu, sampai itulah menghasilkan si singkong itu menghasilkan buah gitu mungkin Bu ya, ya ya bukan benar buah, sekali. itu ya, terus dibuatlah gitu kan, diolahlah menjadi makanan gitu ya. Ya, Seperti itu. ya prosesnya intinya gitu. Cuma kalau misalnya kita buat di setiap Sabtu, apalagi makan-makan gitu ya Bu ya, ya kita pikir juga kondisi ekonomi orang tua kita, orang tua siswa kita gitu. Nanti mereka tentu ada yang mampu, ada yang tidak mampu gitu kan Bu. Jadi kita kan bisa alihkan kemana gitu. P5 kan tidak hanya segi makanan, tidak hanya segi membuat kerajinan gitu. Itu Pak Niko sudah di kolom chat, lanjut Bu Yun pantunnya. Tarian adat juga boleh kan. Ya tuh coba Ibu pantun dulu lah. Ya pantun dulu pantun Sama-sama. Pak Ibu kan Sok. waktunya sudah jam sini, sudah jam 3:13 ya. Oke, dengar Ya, sama ya. tutup ya, sharingnya ditutup dengan pantun gitu ya. Pantun. Pergi. Tarian adat juga boleh ya, gimana? Masa di webinar gelar tarian? Bisa aja kali ya, Bu. Gak tahu. Karena nanti ditunggu season selanjutnya. Bu Yuni akan menggelar tarian adat misalkan gitu ya. Ya, Zapin gitu ya, Zapin Melayu di sini. Oke, Iya. saya tutup. Saya ada pantun nih Bapak Ibu. Pergi ke hutan melihat gajah, gajah pergi satu rombongan. Jika ada kata yang salah, mohon Bapak Ibu guru hebat maafkan. Pergi ke hutan mencari rotan, rotan diikat dengan tali. Jika ada umur yang panjang di badan, semoga kita bersua kembali. Cakep. Oh, mantap kata Faniko, bukan cakep. Saya membeli Berarti ini. khusus Bu Yuni kalau pantan mantap itu ya, bukan cakep. Ini Jayanti, mohon undur, pamit. Mohon undur, pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Terima kasih atas sharing-sharingnya ya. Ini sangat berkesan sekali bagi saya gitu. Terima kasih Ibu moderator, lanjut. Iya, sama-sama. Kembali berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Tapi saya nggak bisa pantun. Nanti diajarin lagi ya Bu Yuni. Iya Bu, boleh. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memaparkan materinya sangat luar biasa ya. Ilmunya daging banget buat kita, keberagaman itu indah ya. Masya Allah. Gimana? Kita tutup webinar kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi kita sesi foto bersama dulu ya. Iya Bu, sesi foto bersama dulu ya. Nah, Pak Wahyudinnya kayaknya keluar punya urusan katanya. Oke, kita siap ya. Di slide satu, buka tuh kameranya. Karena nanti kalau minta sertifikat nggak bakal dikasih. Tuh, ayo buka kamera semuanya. Wih, Masya Allah, Bu, buka kamera semua. Aduh, luar biasa. Ya, tadi mah disuruh minta buka open kamera nggak mau. Ya udah, satu, dua, tiga. Tahan ya, tahan dulu. Tahan dulu. Slide kedua ya. Slide kedua, siap-siap buka kamera.
Luar biasa ya, Masya Allah 46, Bu. Mangga bebas yang mau keluar. Oh, belum ada sertifikatnya katanya ya. Kita tutup webinar kali ini dan saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata-kata dan bercandaan yang mungkin menusuk di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Semoga kita kembali lagi ke webinar selanjutnya. Linknya di kolom chat ya, ngisi. Absennya mah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mau diantar? Hebat.